Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel Hobi Listrik, media pembelajaran tentang listrik. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi gambar teknik listrik sesuai dengan judul video ini, yaitu gambar teknik rangkaian kontrol listrik. Pada kesempatan ini, mohon luangkan waktu Anda sejenak dan fokus untuk mempelajari isi materi yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan kompetensi dasar 3.5 menerapkan gambar rangkaian kontrol listrik dan 4.5 menggambar rangkaian kontrol listrik. Untuk kompetensi dasar 3.5, fokus tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat menjelaskan gambar rangkaian kontrol listrik. Yang kedua, mengklasifikasikan gambar rangkaian kontrol listrik. Dan yang ketiga, mengurutkan langkah-langkah dalam menggambar rangkaian kontrol listrik. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.5, fokus dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat mendefinisikan gambar rangkaian kontrol listrik. Yang kedua, menjelaskan klasifikasi gambar rangkaian kontrol listrik. Dan yang ketiga, menggambar rangkaian kontrol listrik. Pada materi ini, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian gambar rangkaian kontrol listrik dan menjelaskan klasifikasi gambar rangkaian kontrol listrik. Kemudian tujuan khusus pembelajaran pada materi ini yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah menggambar rangkaian kontrol listrik dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Artinya, ketika siswa sudah menguasai materi ini, maka dengan percaya diri dan bertanggung jawab, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah menggambar rangkaian kontrol listrik. Kata kontrol di sini berarti mengendalikan atau mengatur. Jadi ketika kita bicara tentang mengontrol motor atau mesin, maksudnya adalah pengendalian dan pengaturan fungsi dari motor atau mesin tersebut. Ketika diaplikasikan pada motor listrik, kontrol listrik mencakup beberapa fungsi seperti starting, pengatur kecepatan, sistem proteksi, putar balik, dan stopping. Semua bentuk pengaplikasian ini mempunyai rangkaian atau diagram rangkaian, di mana gambar teknik berfungsi untuk memudahkan pemahaman tentang gambar rangkaian tersebut, sehingga dalam fungsinya dapat digunakan sebagaimana mestinya. Gambar teknik tentunya menggunakan simbol-simbol dalam penggambarannya, yang bertujuan untuk menyingkat keterangan-keterangan dalam menggambar. Di sini perlu kita ingat, gambar teknik bertujuan untuk menyingkat keterangan-keterangan dalam menggambar. Artinya apa? Ketika kita menjelaskan bagaimana motor itu bisa hidup, bagaimana pengendalian motor dengan sebuah kata-kata, maka itu akan membingungkan, bahkan sangat panjang yang membuat orang lain akan berpandangan berbeda. Sedangkan ketika kata-kata tadi disingkat dalam bentuk simbol, maka siapapun akan dapat membaca gambar tersebut. Agar gambar rangkaian dapat diinterpretasikan oleh pihak lain secara efisien, maka gambar tersebut harus menggunakan kode atau simbol teknik listrik yang sudah dinormalisir. Di sini dapat kita lihat bahwa simbol-simbol teknik listrik itu sudah diatur sedemikian rupa dan disepakati sehingga pihak manapun dapat membaca simbol tersebut sesuai sebagaimana fungsi dari simbol itu dibuat. Kita sebagai seorang yang berkecimpung di bidang teknik listrik harus dapat mengekspresikan ide atau rancangan gambar dengan menggunakan simbol-simbol teknik listrik. Selain itu juga harus dapat membaca, memahami, berkomunikasi, memasang ataupun mengoperasikan aplikasi simbol listrik dan elektronika dari suatu gambar rangkaian. Di sini perlu kalian garis bawahi bahwa dalam menggambar teknik listrik ada hal yang perlu Anda kuasai, yaitu membaca, memahami, berkomunikasi, memasang atau mengoperasikan aplikasi simbol listrik. Jadi, sebagaimana simbol-simbol tadi dibuat sedemikian rupa fungsinya, itu harus bisa Anda baca, Anda pahami, kemudian Anda komunikasikan. Komunikasikan artinya ketika Anda menggambar sebuah rangkaian dengan simbol-simbol tadi, walaupun dengan simbol, orang lain mengerti dengan apa yang kalian gambar. Kemudian dengan adanya pemahaman pada simbol-simbol tersebut, orang lain dapat memasang atau merangkai suatu rangkaian dengan hanya melihat rangkaian atau simbol-simbol
yang kalian buat pada gambar tersebut. Disinilah letak dari pentingnya gambar teknik dalam rangkaian kontrol listrik. Selanjutnya itu ada standarisasi simbol listrik. Simbol teknik listrik bertujuan untuk menyingkat keterangan-keterangan dengan menggunakan gambar. Ingat ya, bahwa simbol teknik listrik bertujuan untuk menyingkat keterangan-keterangan dengan menggunakan gambar. Simbol listrik sangat penting untuk dipelajari, dipahami, karena hampir semua rangkaian listrik menggunakan simbol-simbol. Nah, ini perlu kalian ingat untuk menjadi acuan ke depan, bahwa tidak akan mungkin kalian bisa merangkai suatu rangkaian tanpa memahami simbol-simbol yang ada pada rangkaian tersebut. Simbol teknik listrik telah diatur oleh lembaga normalisasi atau lembaga standarisasi seperti 1. ANSI, yaitu American National Standard Institute. Kedua, IEEE, yaitu The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Yang ketiga, IEH, yaitu International Electrical Commission. Yang keempat, JIEA, yaitu Joint International Electrical Association. Yang kelima, NEMA, yaitu National Electrical Manufacturers Association. Yang keenam, DIN, yaitu Dutch Industrial Norm. 7. VDE, Verband Deutscher Elektroniker. Yang kedelapan, NEC, yaitu National Electrical Code. 9. PUIL, yaitu Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Di sini PUIL sebenarnya bukanlah suatu lembaga standarisasi untuk simbol teknik listrik. Namun, karena perkembangannya untuk persyaratan umum instalasi listrik arus kuat di Indonesia sudah diatur untuk simbol-simbolnya. Yang mengatur simbol-simbol listrik tersebut yaitu PUIL. Kemudian, perlu kita ketahui, meskipun banyak lembaga yang mengeluarkan simbol listrik, namun dalam normalisasinya telah diatur sedemikian rupa sehingga suatu simbol tidak mungkin mempunyai dua maksud atau dua arti. Begitu juga sebaliknya, dua gambar simbol mempunyai satu maksud atau interpretasi. Di sini bisa kita lihat contoh. Di sini terdapat dua lembaga standarisasi simbol, yaitu ada IEH dan NEMA. Bisa kita lihat bahwa di gambar simbol ini memiliki perbedaan gambar simbol. Namun kalau kita perhatikan, maksud dari simbol tersebut memiliki arti yang sama. Atau kita lihat simbol pada standarisasi IEH atau International Electrical Commission. Di sini ada garis yang terputus dan ada garis yang menandakan bahwa ini merupakan simbol tombol. Jadi ketika seseorang melakukan pembacaan atau pemahaman, mengartikan bahwa simbol ini merupakan simbol tombol dengan fungsi normally open atau NO. Begitu juga dengan standarisasi yang dikeluarkan oleh NEMA. Di sini ada jarak antara terminal dengan garis atas. Dan ada garis panjang ke atas yang menunjukkan bahwa ini merupakan simbol tombol. Jadi di sini bisa kita lihat ada perbedaan gambar simbol, namun maksud atau tujuan dari pembuatan simbol ini memiliki arti yang sama. Di antara negara yang sudah maju, industri kelistrikannya dapat menentukan normalisasi sendiri, bahkan diikuti oleh dunia teknik pada umumnya. Kita ambil contoh negara yang mempunyai normalisasi sendiri, yaitu ada Amerika dan Jerman. Bisa Anda lihat di Google, itu simbol-simbol yang digunakan pada industri Amerika dan Jerman memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Atau walaupun simbolnya memiliki perbedaan yang signifikan, namun semua itu dapat dipahami karena sama-sama bertujuan untuk memudahkan dan membuat lancar kegiatan teknik yang dihadapi. Jadi sebuah pemahaman gambar teknik, simbol-simbol tadi dibuat untuk memudahkan pemahaman dalam pembacaan. Selanjutnya, pada materi ini saya akan membahas mengenai gambar kontrol listrik. Di sini ada 3 jenis kontrol listrik, yaitu ada manual, semi-otomatis, dan otomatis. Untuk manual bisa kita lihat contoh-contohnya, yaitu biasanya rangkaian ini dioperasikan dengan menggunakan tangan atau motor listrik dikendalikan hanya dengan menggunakan tombol. Dan untuk semi-otomatis bisa kita lihat kalau kita mengendalikan sebuah motor, maka motor itu kita kendalikan dapat menggunakan tombol dan bantuan sistem otomatis lainnya, bisa berupa timer ataupun pengontrolan lainnya. Dan yang ketiga itu ada otomatis. Otomatis ini biasanya memerlukan bantuan perangkat
komputer atau biasa disebut sebagai PLC, Programmable Logic Controller, di mana sebuah rangkaian itu digambarkan atau dibuat di dalam sebuah program, yang mana program tersebut yang mengendalikan sebuah rangkaian tersebut, sehingga sistemnya otomatis. Selanjutnya, berdasarkan komponen kontrol atau sistem kontrol, rangkaian kontrol listrik diklasifikasikan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kontrol manual atau kontrol mekanik. Yang kedua, kontrol elektromagnetik. Ketiga, PLC atau Programmable Logic Controller. Keempat, kontrol elektronik. Kelima, kontrol pneumatik, dan lain-lain. Jadi, klasifikasi kontrol listrik ini akan mempengaruhi simbol-simbol yang akan digunakannya. Contohnya, untuk kontrol listrik manual atau mekanik, biasanya menggunakan saklar. Di sini ada beberapa jenis saklar, dan jenis saklar tersebut digambarkan dengan sebuah simbol. Contoh, saklar SPST, Single Pole Single Draw Switch. Bisa kita lihat di sini memiliki arti single pole, artinya satu kutub, single draw atau satu arah. Switch itu saklar. Jadi kalau kita artikan, kita bisa lihat bahwa saklar SPST memiliki satu kutub dan satu arah. Artinya dia memiliki satu inputan dan satu keluarannya. Sedangkan yang kalau kita lihat di saklar SPDT, SPDT artinya single pole double throw. Kalau kita artikan, berarti satu kutub dua arah, yang mana inputannya satu, keluarannya dua. Yang ketiga ada saklar DPST, double pole single throw switch. Artinya dua kutub dan satu arah. Jadi kalau kita lihat di sini pada saklar DPST memiliki dua kutub, single draw atau satu arah. Jadi tiap kutub memiliki satu arah. Tiap kutub memiliki satu keluaran. Yang keempat ada saklar DPDT. Saklar DPDT itu double pole double throw. Artinya di sini ada dua kutub dan tiap kutub memiliki dua arah. Yang kelima ada saklar TPST, triple single throw. Artinya ada tiga kutub dan masing-masing kutub mempunyai satu arah. Dan yang keenam ada saklar TPDT, triple double throw switch. Di sini bisa kita lihat saklar TPDT memiliki tiga kutub dan masing-masing kutub memiliki dua arah. Jadi simbol-simbol tadi sebenarnya untuk menyingkat keterangan. Untuk menyingkat keterangan sehingga mudah dipahami dan mudah dibaca. Ketika sebuah gambar dituliskan dengan menggunakan kata-kata, maka itu sangat panjang dan membingungkan. Misalnya, saklar TPDT. Kalau hanya menggunakan kata-kata, maka ditulis triple double throw switch. Artinya apa? Kita masih bingung. Namun kalau diterjemahkan dalam bentuk simbol, kita mudah memahami. Tinggal melihat triple. Berarti ada tiga garis atau tiga kutub. Double throw, dua arah. Artinya tiap kutub memiliki dua keluaran atau dua arah. Selanjutnya itu ada simbol komponen kontrol listrik yang sering digunakan pada elektromagnetik. Yang pertama ada tombol tekan. Di sini harus kita pahami tombol itu terdiri dari dua fungsi atau dua jenis, yaitu ada tombol NO dan tombol NC. Tombol atau push button normally open atau NO dan push button normally close. Arti normally open di sini yaitu pada saat tombol belum ditekan, tombol sudah dalam keadaan terbuka. Sedangkan untuk normally close di sini artinya ketika tombol belum ditekan, maka tombol dalam keadaan terhubung. Jadi kata-kata yang kita keluarkan tadi diaplikasikan dalam bentuk sebuah simbol. Bisa kita lihat untuk simbol tombol NO dalam keadaan awal dia terbuka, maka di simbol juga dijelaskan. Ketika tombol belum ditekan, maka bisa kita lihat tombol sudah membuka.
Sedangkan pada tombol normally close bisa kita lihat dalam keadaan awal ketika tombol belum ditekan, tombol sudah terhubung. Dan ada tombol NO plus NC. Artinya apa? Ketika tombol ditekan, maka yang NO menjadi close dan NC menjadi open. Di mana pada simbolnya juga digambarkan antara tombol NO dan NC memiliki garis yang terhubung. Artinya ketika ditekan, maka tombol NC menjadi terbuka dan tombol NO menjadi tertutup. Jadi simbol-simbol tadi harus dipahami sehingga dalam pengaplikasiannya mudah dilakukan. Selanjutnya ada kontaktor magnet. Di sini perlu kita ketahui bahwa dalam kontaktor itu memiliki kontak utama dan kontak bantu. Untuk kontak utama dan kontak bantu, pada kontak utama biasanya memiliki kontak NO atau normally close, normally open. Sedangkan untuk kontak bantu terdapat dua jenis kontak, yaitu normally close dan normally open. Nah, untuk membedakan mana kontak utama, mana kontak bantu, maka diperlukan kode. Kode di sini untuk memudahkan pembacaan gambar, sehingga dalam pengaplikasiannya dalam merangkai tidak terjadi kesalahan. Jadi pada kontak utama biasanya itu menggunakan kontak NO atau dalam keadaan awal dia terbuka, atau dalam keadaan kontaktor tidak aktif dia terbuka. Untuk kode 135 itu biasanya untuk input. Dan kode 246 itu sebagai keluaran kontaktor, kontak utama. Itu harus diingat. Sedangkan untuk kontak bantu itu ada normally close atau kontak NC. Kontak NC biasanya dengan kode 2122 dan 3132. 2122, 3132 itu NC. Sedangkan untuk kontak bantu normally open atau NO biasanya dengan kode 1314 dan 2324. 1314, 2324 biasanya untuk kontak NO, kontaktor. Yang keempat itu ada coil. Coil ini merupakan sumber untuk mengaktifkan kontaktor. Yaitu dengan kode A1 bisa kita gunakan sebagai masukan fasa dan A2 bisa kita gunakan sebagai masukan dari netral. Selanjutnya ada simbol untuk thermal overload relay. Pada thermal overload relay biasanya anak kontak akan aktif ketika terjadi beban lebih pada motor. Jadi perlu Anda perhatikan di sini, artinya ketika bimetal aktif, maka kontak NC pada overload relay akan menjadi open. Sedangkan kontak NO pada overload relay akan menjadi close. Untuk memudahkan pembacaan gambar, pada terminal overload relay juga diberi kode. Untuk terminal inputan overload relay biasanya memiliki kode 135 sebagai masukan fasa. Sedangkan keluarannya untuk ke motor memiliki kode 246. Untuk kontak normally close atau kontak NC overload relay biasanya dengan kode 9596. Dan untuk kontak normally open atau NO overload relay biasanya memiliki kode 9798. Jadi untuk simbol overload relay juga disesuaikan dengan cara kerja komponen tersebut. Jadi pada kontak NC dan kontak NO di situ ada simbol bimetal bahwa overload akan bekerja ketika bimetal aktif. Selanjutnya ada simbol untuk timer. Jadi timer ini terdiri dari dua. Ada on delay dan off delay. Untuk membedakannya, pada simbol juga harus dibedakan. Bisa kita lihat contohnya untuk kontak NC atau kontak normally close pada timer off delay, maka bisa kita lihat simbolnya seperti ini.
Sedangkan untuk kontak normally close pada timer on delay, bisa kita lihat simbolnya seperti ini. Jadi untuk memudahkan pembacaan, pada timer juga terdapat coil. Untuk membedakan coil timer dengan coil kontaktor, maka simbolnya juga harus dibedakan. Namun tidak serta-merta berbeda secara signifikan, melainkan ada tambahan atau perubahan. Untuk memudahkan dalam perangkaian gambar, pada komponen relay sudah diberikan gambar diagram rangkaian, sehingga memudahkan dalam penyambungan atau pemasangan instalasi rangkaian. Selanjutnya ada simbol untuk lampu indikator dalam rangkaian kontrol listrik. Simbol lampu indikator bisa kita lihat seperti gambar berikut. Simbol pengaman instalasi listrik untuk MCB 1 fasa dan untuk MCB 3 fasa digambarkan dalam bentuk simbol. Seperti yang sudah saya jelaskan, jika kita lihat dari bentuk simbolnya, maka di sini ada simbol saklar NC dengan gabungan bimetal dan elektromagnetik. Artinya apa? Artinya di sini bisa kita baca bahwa cara kerja dari MCB ini yaitu dipengaruhi oleh dua hal, dengan aktifnya bimetal dan dengan aktifnya elektromagnetik. Selanjutnya itu ada simbol rangkaian kontrol listrik pada PLC atau Programmable Logic Controller. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa standarisasi simbol itu dibuat oleh lembaga untuk memudahkan dalam pembacaan gambar rangkaian. Jadi pada rangkaian kontrol listrik menggunakan PLC, simbol-simbolnya bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Untuk NO, NC, NO, coil, ada timer, dan ada counter. Semua simbolnya sudah diatur, sehingga siapapun yang membaca dapat memahami dan mengerti. Selanjutnya ada simbol untuk rangkaian kontrol listrik elektronik. Bisa Anda lihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada simbol untuk rangkaian pneumatik, seperti gambar berikut. Selanjutnya, dalam mengerjakan gambar teknik, Anda perlu menyiapkan alat dan bahan gambar yang diperlukan. Misalnya, alat dan bahan: kertas manila A3 1 lembar, sablon, simbol elektronika 1 set, pensil gambar dan karet penghapus 1 buah, blister gambar, rapido, meja gambar, katalog, komponen instalasi listrik secukupnya. Jadi ini sebagai contoh yang harus Anda siapkan. Yang kedua, memperhatikan petunjuk untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Misalnya, kesehatan dan keselamatan kerja, berdoa sebelum memulai kegiatan belajar, bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan, gunakanlah peralatan gambar sesuai fungsinya dan dengan hati-hati. Yang ketiga, merancang langkah-langkah pengerjaan gambar. Misalnya, langkah kerja: siapkan alat dan bahan yang digunakan, rekatkanlah kertas gambar dengan isolasi pada sudut kertas gambar, buatlah garis tepi dengan ketebalan dan lebar sesuai dengan ukuran kertas, salinlah gambar instalasi motor listrik, kemudian gambar pada kertas gambar dengan ketentuan sebagai berikut. Ukuran gambar Anda tentukan sendiri, ukuran kertas A4, digambar lengkap dengan etiket, kemudian kumpulkan hasil kerjaan jika sudah selesai. Selanjutnya kita masuk kepada tugas portofolio. Jadi nanti untuk tugas portofolionya, silakan Anda gambar rangkaian ini sesuai dengan petunjuk yang sudah diarahkan. Ada 5 gambar yang akan Anda kerjakan sebagai tugas dalam materi pembelajaran ini. Yang pertama, ada gambar kontrol dari online starting. Kedua, gambar kontrol motor berurutan. Ketiga, gambar kontrol motor bergantian. Keempat, gambar kontrol membalik putaran motor. Kelima, gambar kontrol motor start delta.
Oke, jadi kita akhiri sesi ini. Sekian penjelasan singkat tentang materi gambar rangkaian kontrol listrik bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpul sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih.